وتسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin Bapak Saudara Ibu sekalian yang kami cintai, anggur berbahagia. Alhamdulillah di bulan Ramadan di tempat yang bernikmat Allah masih mentakdirkan kita dalam takdir yang baik. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih bisa melakukan ibadah baik ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah yang lain. Mudah-mudahan dan kalau kita terus mudah-mudahan segala perbuatan kita, amal kita, ibadah kita yang wajib hukum yang sunnah semuanya dijawab itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saudara yang kami muliakan, kemarin saudara saya telah menyampaikan di langit ini penutupan ngajian subuh bulan Ramadan. Ini pasti 1000 hari. Juga nih, itu semua ini pasti 1000 hari. Ya, berarti kita bukannya separuh, bukan separuh lagi, lebih dari separuh bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sekali-sekali banyak berdoa bahwa ini bisa merubah. Jadi sekali lagi doa itu ilmiah dan itu bisa merubah apa-apa. Yang kita mungkin kurang semangat, dan sampai ujung-ujungnya ibadah kita ada dalam kegagalan di rumah tadi, tapi dengan doa itu tadi yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bapak saudara ibu yang kami muliakan, begini, puasa Ramadan itu memang ciri khasnya kalau bulan Ramadan ya puasa. Nanti kita mulai kita mulai puasa di 20 hari, karena saya bilang kemarin kan kalau kita sholat subuh ini di bulan Ramadan beda sama sholat subuh di selain bulan Ramadan. Kalau di selain bulan Ramadan biasanya kita sholat subuh sebelum makan. Ya, kalau di selain Ramadan ini biasanya kita sholat subuh dulu baru makan. Sarapan subuh itu. Tapi kalau bulan Ramadan kita makan dulu baru sholat. Makanya ujung-ujungnya kalau habis makan tapi itulah yang pastinya kita tetap usahain ya, meskipun problemnya salah dari umatnya. Ini puasa itu di dalam Al-Quran secara khusus ya, dalam Al-Quran ini di dalam Al-Quran itu ada lafaz puasa namanya asyam, dan ada lagi lafaz di dalam Al-Quran itu namanya as-shaum. Nah, jadi kalau asyam ini di dalam Al-Quran tepatnya surat Al-Baqarah ayat 183. Di Al-Quran itu lafaz asyam diulang lebih dari 5 kali. Jadi 5 kali lebih lafaz asyam yang artinya puasa. Itu terkenal di dalam ayat kutiba alaikumus syiyam. Nah, jadi kalau asyam itu artinya puasa, di dalam Al-Quran disebut lebih dari 5 kali. Tapi lafaz as-shaum yang artinya puasa juga di dalam Al-Quran cuma satu, cuma sekali, atau cuma seatur-aturnya. Sekali, cuma atur dan seatur-aturnya. Kalau asyam kan tadi 5 kali lebih. Kalau as-shaum cuma sekali. Itu ada di dalam surat Maryam. Ini itu ada sekarang namanya Maryam. Termasuk dalam surat Al-Baqarah. Maksud saya bisa disebut Maryam, biar gampang bukan ingatnya. Pokoknya di dalam surat Maryam itu ayat yang ke-26 Allah berfirman, Allah billahi minasyaitonir rajim, inni nazartu lirrahmani shawma ila akhir hadhihi ayat. Jadi lafaz shaum cuma sekali dalam Al-Quran. Ini ada di dalam surat Maryam. Makanya tadi dari gampang ingatnya disebut Maryam. Cuma ada lafaz shaum cuma sekali. Ya. Berarti ada lafaz asyam artinya puasa, ada lagi lafaz as-shaum artinya juga puasa. Yang mana ini, bapak saudara-saudara sekalian, kita kalau niat puasa, semalam, atau juga beberapa kali kita niat puasa, itu menyebutnya asyam atau as-shaum.
Nawa itu sombong lebih. Kita nggak bilang nawa itu siaman lebih. Kalau kita ngapa itu? Padahal sama-sama artinya puasa. Tapi kalau ayat perintah puasa Ramadan berarti siam. Tapi lempengan kita niat puasa nyebutnya som. Nawa itu sombong lebih. Nggak bilang nawa itu siaman lebih. Yang tadi saya bilang apa ini? Kalau lapar asyam dengan asal bedanya. Kalau lapar asyam itu orang dari subuh sampai maghrib enggak makan, enggak minum, enggak hubungan seksual suami istri. Beres sudah puasa. Berarti fikih. Kalau asyam itu fikih. Pokoknya dari subuh sampai maghrib ada. Tapi kalau asal yang dimaksud di dalam surat Maryam ini, saum itu diartikan orang bukan hanya enggak makan, enggak minum, enggak hubungan seksual suami istri dari subuh sampai maghrib ada, akan tapi enggak ngomong keburukan. Udah enggak ngomong keburukan, enggak berbuat keburukan. Berarti kan lebih universal kan, syamilah. Jadi bukannya enggak makan, enggak minum, enggak hubungan seksual orang, akan tapi juga enggak ngomongin keburukan. Apakah kalau bapak saudara-saudara enggak ngomong keburukan? Ini paling gampang apa? Riba. Jadi muncul merasa ngomong kejelekan orang, enggak ngomongin kejelekan orang, enggak memfitnah. Itu berarti kan as-sautur itu bukan hanya secara fikih aja, tapi secara batin. Dan itu tuh yang namanya enggak ngomongin kejelekan orang, enggak memfitnah, enggak berbuat keburukan, itu bukan dari subuh sampai maghrib doang. Lewat terus, harus mati, berisa, harus bisa jadi 12 malam, balik lagi ke subuh. Jadi 24 jam itu kita disuruh as-saum, bukan hanya as-syam. Besok ini kan berbulan hari. Ramadan kan paling 10 hari lagi. Itu kita asyamnya berhenti udah. Artinya kewajiban asyam itu berhenti. Tapi kewajiban as-saum berlanjut. Gitu. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, dia hubungan seksual suami istri, tapi masih membicarakan keburukan orang, gitu maksudnya, masih suka memfitnah orang, itu kata Nabi dia tidak dapat pahala apa-apa, yang didapat cuma rasa lapar haus doa. Nah ini makanya yang saya maksud sini bahwa bapak saudara-saudara kita terus berdoa, sekali lagi kita terus berdoa bahwa ibadah yang kita lakukan ini bukan ibadah mungkin doa bukan, akan tapi kita jual, kita hayati, artinya berarti ibadah itu menjadi bermutu kalau itu tadi. Ya dari sisi ibadah itu kita tidak berbuat kemaksiatan lagi. Ada yang kasus begini, bahwa bapak saudara-saudara apa disebut perbuatan buruk itu akan menghapus segala pahala berbuat ibadah puasa. Tadi yang disebut asal itu bukan hanya puasa dan sedikit, tapi batin juga. Biasanya apa? Kita ngomongin kejelekan orang. Kenapa kok di dalam bahasanya asal itu tidak membicarakan keburukan orang lain? Emang nih kita, akhirnya semua kita ini, saya bilang, kita ini kalau ngomongin kebaikan orang nggak awet. Apa makna awet? Nggak lama. Kita kalau ngomongin kebaikan orang nggak awet. Kita berdua nih, ngomongin kebaikan orang 10 menit udah paling lama. Kalau ngomongin kebaikan orang 10 menit udah paling lama dah. Tapi kalau ngomongin kebaikan orang bukan 10 menit lagi, 10 jam. Lagi ngomongin kebaikan orang udah lagi. Kita lagi ngomongin kebaikan orang, datang ketiga. Lu lagi ngomongin apaan? Siapa begini-begini? Ditambah yang pada keemah berkata begitu katanya. Nyambung kayak itu kan. Kayak spiritus sama bensin. Makanya saya istilahkan begini, sering saya istilahkan. Contoh banget, ini kita lagi puasa, kalau puasa nih. Kita suatu saat dikasih satu piring isinya kacang. Bisa udah bisa kacang ini. Itu dibungkus kaki. Nggak sakit lagi. Udah di atas ya. Orang dihidangkan satu piring isinya kacang. Kacang itu bukan rebus bukan goreng kan gitu ya. Itu kira-kira ketika ada kita dihidangkan satu piring isinya kacang. Itu kira-kira yang kita makan yang gemuk dulu atau yang kempes dulu? Yang gemuk dulu, yang keras dulu, dan sebagainya kan yang bagus dulu itu. Itu biasanya gitu. Nggak ada orang yang dihidangkan kacang yang kita makan yang kempes dulu kan enggak. Yang gemuk dulu, yang bagus dulu. Tapi kita lama-lama yang gemuk habis. Yang kempes habis. Sampai pahit, sampai kadang-kadang ada separuh kan habis juga.
Kadang-kadang lagi, maksud saya ngomongin kejelekan orang, keburukan orang itu budi. Sampai berkaca tadi, gitu. Makanya itu tadi barusan gitu. Jadi kata asom itu berarti yang berbicara dan keburukan orang lain. Kalau kita bicara keburukan orang lain terbukti, itu namanya riba. Tapi kalau kita ngomongin keburukan orang lain tapi tidak terbukti, itu namanya fitnah. Masya Allah, saudara. Makanya ini kesimpulannya, puasa itu disebut namanya madrasah khuluqiyah. Sekali lagi, puasa ini intinya itu madrasah khuluqiyah, tempat penempatan akhlak. Jadi madrasah khuluqiyah diartikan puasa ini adalah dalam rangka pembelajaran, gitu ya, pemahaman tentang akhlak. Makanya orang dia katanya rajin banget ibadahnya, tapi akhlaknya nggak bagus, nggak beres. Ibadahnya rajin, akhlaknya nggak bagus, nggak beres. Cuma kita nggak bilang percuma aja. Orang pintar, ilmunya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, nggak beres. Makanya semua ujung-ujungnya adalah akhlak. Salah satu salah hikmah dalam puasa itu adalah madrasah khuluqiyah. Biar akhlak kita bagus. Kembali tadi berarti antara asyam dan asal beda. Makanya kita ini bukan hanya asyam aja, akan tapi kita dibimbing untuk menjadi asal. Makanya ketika dia puasa, kenapa nyebutnya sahur? Nawai itu sahur makodir, dan bilang nawai itu siam makodir. Artinya apa secara fikih kita siam dari pagi dan subuh sampai maghrib. Tapi kita pengen bukannya fikih doang, pengennya berarti juga, pengennya akhlak juga. Berarti dari subuh sampai maghrib nggak ngomongin kejelekan orang, nggak memfitnah orang, ternyata bukan sampai maghrib doang. Terus sampai isya, terus sampai 12 malam, terus sampai subuh lagi. Makanya kalau ngaji juga beres. Ketiga nih, jenguk ketemu orang. Ketiga kesel orang, tak harus buka loh. Itu ngancam namanya. Tapi ngancam harus buka lah, gitu kan. Ya, sama aja gitu. Ya udah, bapak-bapak saudara-saudara ini sekali lagi ini saya dibukakan di sini. Berarti kita ini puasa bukan puasa fikih doang. Kita juga pengen puasa secara akhlak. Namanya madrasah khuluqiyah. Jadi madrasah dalam segi orang akhlak. Nah itu perbedaan yang jelas di dalam Al-Quran antara asyam dengan as-saum. Ya. Yang selanjutnya tadi saya bilang ujung-ujung yang ibadah apapun, termasuk puasa itu kaitan dengan masalah akhlak. Bapak saudara-saudara, yang terakhir yang ingin saya katakan ini di Masjid An-Nur, saya khusus nih ya Masjid An-Nur. Tapi khusus apa ya? Yang khusus saya. Ciri khas ibadah semua ujung-ujungnya peduli. Coba semua ibadah ujung-ujungnya peduli kepada orang lain. Nah termasuk di Masjid An-Nur ini kita sudah bentukkan panitia zakat, gitu. Bapak saudara-saudara ibu sekalian ini di masjid mana saja, di mushola mana saja, itu kalau ada kotak, ya kotaknya yang ditaruh di tiang di depan itu tulisannya adalah infak bersedekah, nggak ada tulisan zakat. Ini masalah kepedulian nanti. Coba dah di masjid mana saja, masjid nggak ada kotak di tulisannya zakat dan infak sedekah, zakat dan yang ada infak dan sedekah aja. Zakat enggak. Zakat itu ada kapan? Ya sekarang ini aja. Itu pun ya karena mau bulan Syawal aja. Makanya kalau zakat itu intinya diberikan kepada orang Islam aja. Nah, zakat sekali lagi mau zakat fitrah mau zakat mal misalnya mau zakat harta itu diberikan kepada orang Islam aja. Atau yang kedua ngasihnya kepada orang, kepada manusia. Makanya zakat itu menurut keterangan para ulama dan sampai sekarang ulama klasik maupun ulama kontemporer, zakat itu tidak boleh dipakai buat sarana prasarana. Pasti di renovasi, dibangun, dan di zakat tidak boleh. Pokoknya buat bikin sarana prasarana tidak boleh dari kata zakat. Yang dipakai dari mana? Dari sedekah dan infak. Tapi kalau di zakat tidak boleh. Nah itu maksud saya tadi. Bapak saudara, jadi ujung-ujungnya ibadah apa aja itu dalam rangka apa? Ada kepedulian sosial, dan kepedulian sosial itu bukan hanya kepada sarana prasarana aja, akan tapi kepada manusia. Yang ingin saya jurus ini biar kamu mantap nih.
itu ujung-ujungnya puasa Ramadan kan nanti ada namanya bayar zakat fitrah. Ini besok udah mulai bukan ya jadwal itu banyak. Ini dia seperti suka pedoman itu ya. Zakat fitrah itu pedomannya adalah zakat badan. Zakat badan berarti orang kaya wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat harta kan orang kaya itu, tapi kalau zakat fitrah kaya miskin wajib keluar. Dan ngeluarinnya itu nggak boleh diberikan kepada orang yang dia nafkahi. Ini namanya ngaji beneran nih, ya seperti umum. Mau dibisik anut kan, bagaimana? Zakat itu sekali lagi zakat badan maka wajib dikeluarkan baik orang kaya maupun orang miskin. Tapi syaratnya nggak boleh zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Atau suami kan wajib kasih nafkah kepada bini, pada istri. Makanya suami nggak boleh kasih zakat fitrah ke bini kan. Bapak kan wajib kasih nafkah ke anak, nggak boleh bapak memberi zakat fitrahnya kepada anak. Atau kita nih masyarakat, bapak saudara, kalau ada orang kerja di rumah kita 24 jam kerjanya, kalau zaman sekarang ibunya ART, asisten rumah tangga, mungkin keren aja bahasa sekarang. Maaf ya, dulu ada babu, ya kan? Harus babu, harus sedikit membantu. Sekarang ART. Berarti dia awal juga benar. Nah, kalau ada ART yang kerja di rumah kita full 24 jam, itu dikasih zakat fitrah nggak boleh. Karena kan wajib kita lakukan, gitu. Tapi kalau dia kerja sebagian doang, datang ini atau sesiangan doang, boleh dikasih, gitu. Karena kan dia nggak full 24 jam. Nah, jangankan tadi orang lain pun kalau di rumah kita yang wajib kita nafkahi nggak boleh dikasih zakat fitrah. Ya maksud saya zakat, tapi kan secara spesifik, secara khusus kan zakat fitrah, nggak boleh. Nah yang benar tadi, suami kan wajib kasih nafkah ke istri. Suami nggak boleh kasih zakat fitrah kepada istrinya. Tapi dibalik, kalau istri kan nggak wajib kasih nafkah ke suami. Makanya kalau istri ngasih zakat fitrah ke suaminya boleh. Makanya contoh ada suami istri miskin, punya beras 3,5 liter. Kalau 3,5 liter itu kan buat bayar zakat fitrah atau pakai kilo 2,5. Kalau beli udah tentu ya besok 45.000 atau berapa? Hah? Oh iya. Ini saya kasih masukan dua kan nanti. Kalau beras 3,5, kalau pakai liter, kalau di kilo ini 2,5 kilo. Kalau pakai duit, ini umumnya nih 45.000. Kalau mau dicampur lagi jadi gocap, bebas. Ya. Nah, kata suaminya begini, di suami miskin. Kata suaminya, wahai istriku, kita orang miskin ini punya beras cuma 3,5 liter. Daripada beras 3,5 liter saya kasih orang lain, mereka aku kasih engkau saja, wahai istriku. Maksudnya dia tak malah itu beras. Itu bininya diterima nggak boleh, gitu. Ya karena istrinya ini wajib dinafkahi oleh suami. Lah kalau suaminya ngasih ke bininya, ya suami juga ngasih nafkah, nggak boleh. Nah saya dibalik, kalau istrinya punya beras 3,5 liter, kata begini, wahai suamiku, aku punya beras 3,5 liter. Ini 3,5 liter daripada ngasih orang lain. Berikan aku kasih tahu saja, wahai suamiku. Suaminya menerima zakat fitrah dari bininya boleh. Jadi kalau suami menerima zakat fitrah dari bini boleh. Dan cuma aja kalau sampai suami menerima zakat fitrah dari bininya kebangetan. Fikirnya begitu, ya boleh, buat kebangetan. Nah ini namanya kaitan masalah tadi ya, zakat fitrah, zakat mal nggak boleh diberikan kepada orang yang wajib dia nafkah. Nah ada, jadi ujung-ujungnya kalau bapak saudara-saudara, berarti setiap ibadah apa aja coba, ibadah apa aja itu ujung-ujungnya kepedulian. Ya berarti nanti maaf ya, kalau orang sudah meninggal nanti kan diberikan video. Lagi-lagi video itu diberikan kepada orang lain. Pokoknya semua ibadah apa aja itu ujung-ujungnya ada kepedulian sosial. Oleh karena itu, bapak saya ini, bapak saudara-saudara, coba dah, kenapa kok kita disuruh peduli sama orang? Ini masalah saja. Kenapa kok kita disuruh peduli sama orang? Manusia, jadi wujud, sekabe ada manusia. Memang tuh yang bisa jawab nih. Sekabe ada manusia, semua manusia itu tidak akan kaya selama-lamanya. Dan dalam waktu bersamaan, manusia tidak boleh kita ponis, kita tentukan akan miskin selama-lamanya. Itu kausalitas sudah hukum alam, sudah Allah.
manusia kadang kaya, manusia kadang miskin. Paling gampang nih, kita kan di sini. Bisa jauh-jauh. Bisa jadi ada orang kaya, sekarang kaya nih. Bisa jadi orang tuanya dulu miskin, gitu. Atau dibalik, orang sekarang miskin, bisa jadi orang tuanya dulu kaya. Kita kaya, bisa jadi saudara kita miskin. Dibalik, kita miskin, bisa jadi saudara kita kaya. Itu hukum alam itu. Kata-kata yang peduli berarti apa? Kita potensi menjadi orang kaya, kita peluang menjadi orang kaya, kita pun peluang menjadi orang miskin. Makanya kalau lagi kaya, kita ingat bagaimana penderitaan orang miskin. Jadi kalau kita maaf nih, suatu saat kita miskin, ya kita merasakan kaya. Atau dibalik, ketika dia miskin, itu dia jaga kehormatannya sehingga ketika kaya dia akan memberi kepada orang miskin. Maka kesimpulannya, di dalam ibadah apapun termasuk puasa Ramadan ini adalah adanya kepedulian pada orang lain. Kenapa? Manusia tidak ada jaminan kaya terus-terusan dan kita tidak boleh menilai orang miskin terus-terusan. Suatu saat bisa jadi bergantian. Oleh karena itu hebat di dalam Islam kita diajarkan peduli kepada orang lain. Tujuannya adalah apa? Secara ibadah kita Allah Subhanahu wa taala bagus, ibadah kita perbuatan daripada manusia itu manusia pun juga bagus. Itu maksud namanya mudah-mudahan kita selamat dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak saudara sekalian, ini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan intinya sekali lagi kita jadikan ibadah kita, terutama ibadah puasa ini ibadah yang bermutu, yang berkualitas. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita dijabah ketika Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.